Terima kasih Tuhan. Sungguh benar, ajaib ya Tuhan. Salib-Mu adalah bukti kasih-Mu kepada kami. Dan inilah hidup kami yang ditebus oleh darah Kristus. Kami mau persembahkan kepadamu ya Bapa. Dan kami berterima kasih Tuhan. Hidup yang selalu disertai dengan kesetiaan Tuhan. Kami dapat jalani untuk melayani-Mu ya Bapa. Dan mempersembahkan seluruh hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan terima kasih kami dapat melihat kesetiaan-Mu dalam seluruh hidup kami melalui firman kebenaran-Mu. Dan kami membuka telinga, membuka hati kami dan pikiran kami. Biarlah Roh Kudus yang terus memperbaharui hidup kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi salam selamat pagi untuk kita semuanya. Salam sehat saudara-saudaraku. Ya, ini adalah episode yang ke-370. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, program ibadah saat teduh kita dari kitab Galatia. Ya, kita belajar terus Bapak Ibu Saudara. Kita terus menelusuri. Kita sudah sampai dari bagian dari kehendak Tuhan bagi kita untuk memahami tentang buah roh. Saat ini kita lanjutkan lagi ya apa yang sudah kita bicarakan kemarin dari Galatia pasal 5 ayat 22, masih berkaitan dengan memahami ya kesetiaan Allah sebagai iman, ya kesetiaan Kristus sebagai iman. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Jadi kita sudah beberapa kali mendengar bahwa iman itu adalah kesetiaan. Amin. Dan kesetiaan itu adalah iman. Dan iman itu adalah kesetiaan Kristus, Bapak Ibu Saudara, kesetiaan Allah yang dinyatakan melalui setiap kebenaran firman-Nya yang memberikan kepada kita ya satu keyakinan yang terus dipenuhkan bahwa kesetiaan Allah di dalam Kristus Yesus itulah yang menjadi dasar bagi kita untuk mengerti apa artinya Allah itu setia, dan iman kita, kepercayaan kita tempatkan kepada kesetiaan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya pagi hari ini saya mengajak kita kembali untuk memahami ya bahwa iman itu atau kesetiaan itu Bapak Ibu Saudaraku ya ditempatkan oleh Allah di dalam kebenaran firman-Nya, sehingga setiap orang yang mau percaya ya kepada firman Allah harus memahami dan mengerti apa yang dikatakan oleh firman Allah. Maka itulah yang diminta oleh Allah untuk diresponi oleh manusia supaya bisa dikategorikan atau supaya bisa diterima oleh Allah sebagai kesetiaan dari orang yang percaya tersebut ya. Jadi karena itulah maka ya kesetiaan daripada setiap orang di sepanjang zaman yang dipanggil oleh Allah dan yang meresponi akan firman-Nya itu akan kita lihat ya berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda Bapak Ibu Saudara? Seperti kemarin kita sudah lihat
bagaimana Daud meresponi kesetiaan Allah dalam hidupnya, Bapak Ibu Saudara. Ya, dia merasa bahwa dia belum sepenuhnya diampuni oleh Tuhan, maka firman itulah yang diresponi atau diimani oleh Daud, ya, tentang kesetiaan Tuhan, ya, kepadanya dan kepada bangsa Israel. Tapi kita lihat bahwa, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang kita responi, yang kita sambut dan kita imani saat ini adalah firman Tuhan yang menegaskan kepada kita bahwa fakta, ya, kenyataan Kristus Yesus telah mengampuni segala dosa kita, itulah bentuk daripada iman dan kesetiaan yang benar di hadapan Allah saat ini. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, ketika orang Israel, ya, ketika Musa, ya, ketika mereka melihat kesetiaan Allah dalam hidup mereka, mereka melihatnya dari ketaatan mereka terhadap hukum Taurat. Ya, karena itulah yang diminta oleh Allah untuk mereka responi. Amin. Ya. Jadi ketika bangsa Israel melihat bahwa mereka sedang hidup dalam kesetiaan kepada Allah, mereka harus melakukan sunat, ya. Mereka harus berpuasa, ya. Mereka harus mempersembahkan korban-korban hewan, korban-korban bakaran, ya, Bapak Ibu Saudara, sebagai apa? Sebagai bukti bahwa mereka itu beriman, ya. Bahwa bukti bahwa mereka sedang hidup di dalam kesetiaan, mereka harus melakukan perbuatan-perbuatan, ya, yang sesuai dengan perintah-perintah hukum Taurat sebagai tanda bahwa mereka sedang hidup dalam kesetiaan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sudah jelas itu, ya. Nah, lalu kita lihat, Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus sesudah Yesus Kristus menyelesaikan segala sesuatu yang menghalangi manusia, yaitu termasuk adalah, ya, tuntutan daripada hukum Taurat itu diselesaikan di atas kayu salib. Maka Paulus menyampaikan firman Tuhan, firman Yesus Kristus, firman rahasia. Di dalam Roma pasal 3 ayat 21 dikatakan, sekarang tanpa hukum Taurat, ya, kebenaran Allah sudah nyata. Nah, Bapak Ibu Saudara, siapa yang meresponi kebenaran ini, yaitu bahwa tanpa hukum Taurat kebenaran Allah sudah nyata di dalam Kristus Yesus melalui iman saat ini, itulah orang-orang yang dipandang sebagai orang-orang yang setia di hadapan Allah. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya, bukan orang-orang yang mengatakan bahwa, oh, ya, mana mungkin, oh, tidak mungkin, ya, tidak cukup hanya dengan iman untuk memperoleh keselamatan masuk surga saat ini. Orang-orang seperti itu tidak bisa dikatakan mereka orang-orang yang setia di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara, ya, orang-orang yang mengatakan, oh, kita harus memelihara hari Sabat, oh, kita harus, ya, mempraktikkan sunat, oh, kita harus, ya, tunduk dan memelihara hukum Taurat, ya, supaya kita bisa dikatakan menjadi orang yang setia saat ini. Bapak Ibu Saudara, itu keliru, ya, saudaraku, karena saat ini firman Tuhan yang diminta untuk diresponi manusia supaya diperhitungkan sebagai kebenaran, diperhitungkan sebagai bentuk daripada kesetiaan adalah apabila setiap orang, ya, menerima, meresponi, mempercayai bahwa dikatakan sebab kita sekarang telah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh kasih karunia, dibenarkan dengan cuma-cuma melalui iman karena penebusan dalam Kristus Yesus, karena pengampunan oleh darah Kristus. Amin.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu iman itu adalah kesetiaan. Tetapi kesetiaan setiap orang yang bersesuaian ya dengan kehendak Allah itu berbeda-beda Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan perintah, sesuai dengan firman yang disampaikan oleh Allah kepada setiap orang di zaman yang berbeda, pada waktu yang berbeda. Saudara-saudaraku, itulah maka bentuk daripada kesetiaan yang berkenan kepada Tuhan itu, ya Bapak Ibu Saudara, berbeda satu dengan yang lain sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, maka harus dibagi dengan tepat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau firman Tuhan tidak dibagi dengan tepat, lalu dicampur adukan satu dengan yang lain, dan itu yang menyebabkan tidak akan bisa, ya saudaraku, dikatakan bahwa kesetiaan iman daripada setiap orang itu akan menjadi benar di hadapan Allah. Hanya ya kesetiaan atau iman Kristus, kesetiaan Kristus saat ini yang menjadi dasar daripada ya kesetiaan atau ketaatan, ya pengandalan akan diri yang disebut sebagai iman, ya yang mempunyai ketaatan kepada Allah adalah apabila setiap orang saat ini menyandarkan, ya mempercayakan ya segala pengharapannya kepada pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib. Semakin kita mendalami kebenaran itu, ya sekali lagi Bapak Ibu Saudara, semakin kita mendalami kebenaran tentang kesetiaan Kristus di atas kayu salib, maka semakin masuk lebih dalam dan berakar lagi kesetiaan saudara-saudara dan saya di hadapan Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itu saya akan mengajak kita untuk melihat bagaimana orang-orang di masa perjanjian lama, ya, orang-orang yang setia, bagaimana mereka bisa dilihat atau bagaimana mereka bisa dievaluasi bentuk-bentuk daripada kesetiaan mereka sebagai bukti mereka adalah orang beriman itu, ya, bagaimana Bapak Ibu Saudara? Apakah sama persis dengan kita saat ini, ya, ataukah berbeda Bapak Ibu Saudara? Kita lihat ya, ya, kalau sama di mana kesamaannya, kalau berbeda di mana perbedaannya, ya, karena ya kalau kita tidak bisa membedakan ya firman Tuhan, maka disitulah kita ya belum mencapai kedewasaan iman. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara di Ibrani pasalnya yang ke-11. Ibrani pasal 11. Ya, jadi kita masih berbicara ya, firman Tuhan ingin melihat tentang bentuk-bentuk daripada kesetiaan yang berkenan kepada Tuhan saat ini, ya, dan juga bentuk-bentuk daripada ya manifestasi daripada kesetiaan iman yang tidak bersesuaian dengan kehendak Allah saat ini. Kita harus bisa membedakannya. Kita lihat Bapak Ibu Saudara di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11, ya. Ibrani pasal 11, kita lihat di situ judul perikopnya dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia disebutkan di situ apa? Saksi-saksi iman, ya. Ingat sekali lagi Bapak Ibu Saudara, iman itu juga dapat diartikan di dalam Alkitab sebagai bentuk kesetiaan. Amin. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara. Ayat 1 dikatakan, ya, Ibrani pasal 11, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini adalah bentuk daripada iman yang secara subjektif, ya, di mana manusia ya mempercayai apa yang belum dilihatnya.
Nah, itu definisi daripada iman di dalam Ibrani 11 ayat 1, ya. Dan itu adalah dikatakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti daripada segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ini juga iman ini juga bisa kita pahami sebagai ya pernyataan daripada firman Allah. Amin. Pernyataan daripada firman Allah yang secara objektif ya sebagai sandaran daripada kepercayaan kita tentang ya segala sesuatu yang belum kelihatan ya dalam pandangan mata kita secara kasat mata, ya Bapak Ibu Saudara, maka kita mempunyai firman Allah sebagai dasar dan bukti daripada pengharapan kita yang belum terlihat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu kita akan lihat di sini orang-orang percaya ya di dalam masa perjanjian lama, ya saudaraku, kita akan lihat di sini di masa zaman dahulu, ya kita sudah mempelajari bagan kasih karunia, ya yaitu timeline daripada sejarah daripada rencana dan program Allah, ya ada yang ditetapkan dalam waktu masa yang dahulu dan masa yang sekarang dan juga masa yang akan datang. Nah, ini akan kita lihat ya bagaimana orang-orang percaya pada masa waktu dahulu, bagaimana mereka menyikapi ya tentang kehidupan mereka di hadapan Allah dan bagaimana mereka meresponi firman Allah sebagai bentuk daripada iman atau ketaatan mereka kepada Tuhan. Kita lihat di ayatnya yang keempat. Ya, di ayatnya yang keempat. Ya, karena iman Habel telah mempersembahkan ya kepada Allah apa yang dipersembahkan, Bapak Ibu Saudara, korban yang lebih baik daripada korban Kain. Nah, inilah ya korban domba yang dipersembahkan oleh Habel karena Tuhan berkenan dengan persembahan korban darah, ya korban darah hewan itulah yang berkenan kepada Tuhan untuk dilakukan. Amin. Ya, untuk dilakukan Bapak Ibu Saudara, bukan untuk dipercayai saja. Ya, jadi bukan hanya mempercayai saja, tetapi juga harus melakukan. Ya, melakukan apa? Melakukan ya mengambil korban domba, korban hewan untuk dipersembahkan. Itulah iman. Ya, iman siapa? Iman saya, iman saudara? Tidak. Ya, saudaraku. Karena kalau itu bentuk iman yang kita tunjukkan saat ini, justru ya perbuatan itu adalah tanda ketidaksetiaan kepada Allah. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, justru itu adalah bentuk daripada iman yang keliru saat ini. Kalau kita ingin menunjukkan bahwa Allah itu setia kepada manusia saat ini, lalu kita mengambil ya korban-korban, kita sembelih korban domba, ya lembu atau sapi sebagai bukti supaya kita dikatakan beriman kepada Tuhan Allah saat ini, itu adalah kekeliruan Bapak Ibu Saudara. Ya, itu bukan bentuk kesetiaan saat ini. Bukan iman yang bisa berkenan kepada Allah. Ya, tindakan seperti itu. Tapi iman itu akan bertindak Bapak Ibu Saudara. Amin. Iman itu akan melakukan. Melakukan apa? Melakukan firman Allah seperti yang diminta oleh Allah itu sendiri. Dan karena itulah Bapak Ibu Saudara, ya karena Habel percaya pada saat itu bahwa bukti daripada iman kepada Allah adalah harus menumpahkan darah hewan,
maka dia melakukannya. Dan kita lihat Kain, ya saudaraku, ya saudaranya Habel, ya kawin Habel memberikan persembahan korban yang dikatakan yang lebih baik daripada korban persembahan Kain. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Kain itu memberikan persembahan korban bukan menumpahkan darah hewan, Bapak Ibu Saudara, ya. Ya, tetapi dikatakan di sini karena itulah maka persembahan Kain itu tidak diterima oleh Allah karena dia tidak menunjukkan ketaatan imannya seperti yang Tuhan minta ya untuk dilakukan. Nah, itu Habel Bapak Ibu Saudara. Kita lihat juga ya berikutnya di ayatnya yang ke-7. Ya, di ayatnya yang ke-7. Ibrani pasal 11 ayat 7. Karena iman ya maka Nuh. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu Saudara ya tentang Nuh. Ya, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah, dengan sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat. Amin. Ya, karena iman itu adalah juga ketaatan. Dengan taat bagaimana? Dengan taat mempercayai salib Kristus. Nuh Bapak Ibu Saudara tidak. Ya. Nah, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan dengan iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini dikatakan, oh iya, ya kalau kita menyaksikan misalnya, kita katakan bahwa firman Allah mengatakan dalam Roma pasal 5 ayat 8 sampai 10 bahwa saat ini ada jaminan kepastian keselamatan hidup yang kekal ya di dalam Kristus Yesus, ya. Nah, orang-orang yang mendengar kesaksian iman seperti itu, ya, Bapak Ibu Saudara, mereka mengatakan, "Wah, tidak mungkin." Ya, tidak bisa bahwa keselamatan itu bisa dipastikan saat ini, tergantung iman seseorang. Nah, iman seseorang bagaimana Bapak Ibu Saudara? Memang saat ini iman seseorang yang Allah inginkan itu apa? Ya, iman seseorang yang Allah inginkan saat ini itu jelas mempercayai akan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib yang sudah menebus dan mengampuni segala dosa kita. Karena itu, lebih-lebih karena sekarang kita telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya, kalau dulu kita disebut adalah orang-orang berdosa, sekarang kita sudah dikuduskan oleh darah Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Itulah yang menjadi iman seseorang saat ini yang berkenan kepada Allah. Amin. Jadi bukan, ya saudaraku, sesuatu yang ambigu atau sesuatu yang iman itu dianggap bahwa itu adalah tidak bisa dipastikan bahwa iman itu bisa benar saat ini berkenan kepada Allah atau tidak berkenan kepada Allah. Jadi saudaraku, ya seperti kepada Nuh, bisa nggak kita pastikan bagaimana imannya Nuh, Bapak Ibu Saudara? Bisa. Dari mana kita tahu? Dari firman Allah. Memang bagaimana imannya Nuh? Ya, imannya Nuh itu dia taat mempersiapkan bahtera ya untuk menyelamatkan keluarganya. Nah, lalu kita sekarang Bapak Ibu Saudara, iman kita untuk mempersiapkan apa saat ini Bapak Ibu Saudara untuk menyelamatkan keluarga kita? Ya, apa sama dengan iman dan ketaatan Nuh? Ya tidak Bapak Ibu Saudara. Saat ini iman yang menyelamatkan setiap orang, setiap keluarga saat ini adalah mempercayai salib Kristus, mempercayai kasih karunia Allah ya yang sudah dicurahkan ya melalui pengampunan ya penebusan akan segala dosa manusia. Ya, setiap orang yang percaya, Bapak Ibu Saudara, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Itu yang dikatakan oleh Roma
pasal 4, Bapak Ibu Saudara, dikatakan jikalau ada orang ya yang tidak bekerja, yang tidak melakukan sesuatu apapun, namun percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada Allah yang telah membenarkan setiap orang yang durhaka karena iman kepada Yesus Kristus, maka imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Amin. Bapak Ibu Saudara, kenapa iman kepada Kristus saat ini diperhitungkan Allah sebagai bentuk daripada penerimaan manusia atau sebagai kebenaran? Ya karena Bapak Ibu Saudara, satu-satunya saat ini ya bentuk daripada kesetiaan manusia yang diperhitungkan oleh Allah adalah apabila manusia itu mempercayai apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, bukan mempercayai apa yang dilakukannya sendiri seperti ya yang disikapi oleh Habel, yang disikapi oleh Nuh. Bapak Ibu Saudara, jadi berbeda. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya tidak akan membangun bahtera ya untuk jalan keselamatan bagi keluarga saya, karena saudaraku, Tuhan ya berkenan saat ini adalah keselamatan setiap orang adalah berdasarkan iman kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya karena itulah maka iman itu akan selalu mengandung ketaatan. Ya, tapi saat ini saudaraku, ya orang yang disebut taat kepada Tuhan adalah yang mempercayai salib Kristus. Ya, bukan yang mempercayai salib Kristus dan ditambah dengan segala perbuatan-perbuatan manusia ya supaya lebih benar di hadapan Allah. Tidak lebih benar Bapak Ibu Saudara. Sudah cukup benar. Setiap orang yang percaya kepada salib Kristus sudah cukup benar, bahkan lebih daripada cukup. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kenapa ya dikatakan demikian? Karena kesetiaan Kristus sudah cukup menjadi andalan kita di hadapan Allah untuk menjadi benar di hadapannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, karena itulah kita ya berfokus, kita memusatkan perhatian kita kepada kebenaran Allah yang dinyatakan di atas kayu salib itu. Amin. Nah, itulah sebabnya kita belajar ya datang kepada pengetahuan akan kebenaran, karena kita tahu sumber daripada ketaatan kita adalah ya kepercayaan kita kepada salib Kristus. Bapak Ibu Saudara, semua ketaatan kita bentuk apapun ya saudara-saudaraku yang diinginkan oleh Allah dari kita sebagai sikap yang benar di hadapan Allah, hidup yang benar di hadapan Allah saat ini adalah apabila kita terus menempatkan posisi daripada kepercayaan kita kepada pekerjaan Allah yang dinyatakan 2000 tahun yang lalu melalui pengorbanan anaknya yang tunggal. Anak domba Allah, bukan anak domba seperti yang dipersembahkan oleh Habel. Ya Bapak Ibu Saudara, bukan seperti anak domba yang dipersembahkan oleh Abraham, oleh Nuh, dan seterusnya. Saudara-saudaraku, bukan mempersembahkan korban-korban seperti yang dilakukan oleh imam-imam bangsa Israel sesuai dengan tuntutan hukum Taurat. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, Allah berkenan saat ini menerima kepercayaan daripada setiap orang, setiap manusia di dunia ini, dia dimanapun di seluruh belahan dunia ini. Saudaraku, Allah berkenan menerima ya segala kehidupan mereka, segala kehidupan manusia adalah apabila manusia itu menempatkan kepercayaannya, ketaatannya, keturutannya, Bapak Ibu Saudaraku, kepada apa yang dilakukan oleh Kristus Yesus di atas kayu salib yang sudah berkorban ya menggantikan semua manusia ya untuk menanggung segala dosa dan kesalahan kita. Dan dari sanalah sumber kehidupan kita
untuk selama-lamanya berkenan kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, itulah sebabnya, saudara-saudaraku, kita memahami semuanya itu dan bertumbuh terus dalam pengenalan kita melalui firman Tuhan. Ya, amin saudaraku, karena firman Tuhan itulah firman Tuhan yang dibagi dengan tepat. Bukan firman Tuhan yang dicampur adukan segala sesuatu, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, asal main comot saja, asal ambil ayat Alkitab saja, lalu merasa bagian mana yang dianggap oleh orang-orang yang sesuai dan enak baginya. Bukan demikian Bapak Ibu Saudaraku. Kita memahami firman Tuhan itu harus dibagi dengan tepat. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita lihat lagi di ayatnya yang ke-8. Coba kita lihat di ayatnya yang ke-8. Bagaimana dengan Abraham? Abraham dikatakan ayat 8, karena iman Abraham taat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tapi bentuk ketaatan Abraham itu seperti apa? Bapak Ibu Saudara, apa bentuk ketaatan Abraham? Adalah karena iman Abraham percaya kepada salib Kristus. Mana ada Bapak Ibu Saudara di Alkitab itu dikatakan Abraham tidak tahu menahu tentang Yesus Kristus sedikit pun. Kenapa bisa kita katakan demikian? Ya, karena Alkitab mengatakan, di mana Abraham mengatakan bahwa dia mengenal salib Kristus. Kalau Habel mengenal salib Kristus, kalau Nuh tahu tentang salib Kristus, kalau Abraham tahu tentang salib Kristus, Bapak Ibu Saudaraku, apakah mereka akan mempersembahkan korban-korban hewan? Bapak Ibu Saudaraku, tidak mungkin, itu tidak masuk akal. Ya, itu namanya pura-pura. Sudah tahu Yesus Kristus yang menebus segala dosanya, tapi masih mempersembahkan korban-korban bakaran, korban hewan, korban darah. Ya, kan itu mubazir namanya Bapak Ibu Saudara. Ya, kitalah saat ini yang tahu hal itu. Amin. Hal apa? Kitalah yang tahu bahwa ketaatan saat ini adalah ketaatan karena iman kepada salib Kristus, ketaatan kepada pengorbanan Yesus Kristus, kepercayaan kepada penumpahan darahnya. Itulah saat ini ketaatan iman. Kita yang mengetahui dan mempercayai itu saat ini Bapak Ibu Saudaraku, sehingga kita dibenarkan di hadapan Allah. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 8, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, iman itu selalu menunjukkan ketaatan. Nah, Abraham dalam hal ini, saudaraku, menunjukkan ketaatannya kepada firman Allah, karena Allah meminta dan memerintahkan kepada Abraham supaya dia keluar dari rumah ayahnya, dari sanak saudaranya, dan dia harus pergi ke tujuan yang pada saat itu Tuhan belum memberitahu kepadanya, tetapi dia harus pergi meninggalkan tempat atau kampung halamannya. Karena Tuhan menjanjikan kepadanya tanah perjanjian, tanah Kanaan sebagai tempat pusaka, di mana hidupnya diberkati bersama dengan semua keturunannya. Itulah firman yang didengar oleh Abraham, dan kepada firman itulah dia percaya dan dia melakukannya. Amin. Sehingga imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi bagaimana sekarang menilai pemberitaan tentang firman Tuhan sebagai bukti daripada ketaatan kepada Allah saat ini Bapak Ibu Saudaraku? Apabila kita, saudara-saudaraku, selalu terus memberitakan tentang salib Kristus, saudaraku. Apabila kita terus memberitakan segala berkat rohani yang telah dikaruniakan oleh Allah,
di dalam Kristus Yesus kepada setiap orang yang percaya saat ini kepada pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib sebagai jalan satu-satunya untuk manusia berkenan kepada Allah. Apabila kita terus memberitakan itu sebagai berita yang paling pokok di dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, itulah bukti daripada ketaatan yang sesungguhnya di hadapan Allah. Amin. Ya, bukannya kita memberitakan tentang ya keberhasilan-keberhasilan kita, ya kehebatan-kehebatan keluarga kita, Bapak Ibu Saudaraku, ya pelayanan kita yang luar biasa di mana-mana dengan segala macam hal yang kita anggap itu adalah merupakan bukti daripada kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Belum tentu Bapak Ibu Saudara itu didasarkan pada iman yang benar sesuai dengan kehendak Allah, yaitu kasih karunia-Nya, ya saudaraku, di dalam Kristus Yesus sebagai landasan daripada orang melakukan segala sesuatu di dalam kehidupannya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya kita harus selalu datang kepada pengetahuan akan kebenaran, ya mendengarkan seluruh bentuk-bentuk daripada pernyataan-pernyataan Allah dengan firman yang dibagi dengan tepat. Saudaraku, akan dijauhkan dari hal di mana kita salah sasaran di dalam menempatkan pengharapan-pengharapan kita kepada Tuhan. Ya, saudaraku, kita akan dijauhkan dari kekeliruan dalam hal bersikap, ya beriman kepada Allah, kepada Tuhan. Saudaraku, apabila kita selalu dibaharui, amin, saudaraku, ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan kamu menjadi serupa dengan sikap dunia yang selalu berdosa, ya, yang selalu mengatakan bahwa diri mereka adalah orang yang berdosa. Saudaraku, tetapi berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu, pembaharuan akal budimu, supaya kamu dapat membuktikan, dapat menyaksikan iman yang benar, ketaatan Kristus yang baik dan yang sempurna di hadapan Allah. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita akan melanjutkan bagian ini. Besok pagi kita akan terus lanjutkan lagi, saudaraku. Dan pada pagi hari ini kita sudah ya diperlengkapi dengan pengertian bahwa iman itu adalah ketaatan, tetapi ketaatan itu, saudaraku, berbeda-beda yang ditunjukkan ya oleh manusia sesuai dengan firman Allah yang disampaikan, yang ditujukan ya kepada setiap orang yang diminta untuk mempercayai. Semua firman Allah dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah benar adanya. Tapi tidak semua firman Allah itu, Bapak Ibu Saudaraku, ditujukan kepada kita sebagai bentuk ketaatan yang harus kita lakukan, bukan? Karena tadi kita sudah lihat contohnya. Ketika Tuhan meminta ketaatan itu harus dilakukan dengan mempersembahkan korban darah, korban hewan, itulah yang ditujukan kepada Habel. Itulah yang ditujukan kepada Nuh. Itulah yang ditujukan kepada Abraham. Firman itulah yang disampaikan kepada Daud, kepada Musa. Ya Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi kepada kita, firman Allah disampaikan melalui Rasul Paulus oleh Yesus Kristus, bahwa saat ini ketaatan manusia, bentuk ketaatan kesungguhan hati daripada manusia, itu dinilai oleh Allah saat ini adalah dari kepercayaan. Amin. Bukan dari perbuatan-perbuatan manusia, Bapak Ibu Saudara. Perbuatan-perbuatan manusia mana bisa dipercaya itu sebagai sesuatu yang sempurna. Karena apa? Perbuatan-perbuatan manusia itu banyak salahnya, banyak kelirunya, saudaraku. Tapi perbuatan Allah di dalam Kristus Yesus, itulah perbuatan yang sempurna. Dan kita harus menerima itu sebagai bentuk daripada kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan membenarkan kita di hadapannya. Amin. Dan kita harus beritakan itu kepada semua orang. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena itu adalah bentuk ketaatan kita.
memberitakan apa yang benar di hadapan Allah, itu adalah panggilan hidup kita untuk selama-lamanya. Dan itu adalah sumber sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, dan persekutuan kita, jemaat kudusnya Tuhan yang selalu setia dan taat kepada Allah, yaitu adalah menyaksikan berita Injil keselamatan, berita kasih karunia kepada semua orang, bahwa setiap orang yang percaya saat ini pasti diselamatkan. Bukan mudah-mudahan, Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur, berterima kasih atas kebaikan-Mu, kemurahan hati-Mu ya Bapa, yang sangat luar biasa, menilai hidup kami, bukan berdasarkan akal pikiran kami, bukan berdasarkan ketaatan kami kepada pikiran-pikiran kami sendiri. Karena manusia itu mempunyai potensi yang besar untuk bergantung kepada dirinya sendiri. Sehingga kami menyatakan iman kami bergantung kepada firman-Mu saja. Karena firman-Mu adalah kebenaran, firman yang dibagi dengan tepat. Di sanalah kami menempatkan kepercayaan kami, karena disitulah kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus akan memenuhi seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Diberkatilah semua saudara-saudara kami yang pada pagi hari ini, anak-anak Tuhan yang selalu memberikan hatinya, yang selalu membuka telinganya, dan yang selalu membuka pikirannya untuk selalu siap meresponi setiap kebenaran firman-Mu. Setiap hari kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dan Roh Kuduslah yang menumbuhkan terus kesetiaan itu, kesetiaan Kristus itu di dalam diri kami sebagai kepercayaan kami yang sepenuhnya dan pengharapan kami yang sepenuhnya di dalam Tuhan. Kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku. Ya, salam buat kita semua. Salam sehat untuk kita. Ya, saya kembalikan dulu kepada hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Ya, saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Bet. Terima kasih semuanya. Selamat pagi semuanya. Salam.